Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vinka Diva Pertiwi, NIM 1810202069 dari kelas Fikih 3, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Yang terhormat kepada Ibu Nur Afifah SPDI MPD selaku dosen mata kuliah pembelajaran fikih di madrasah. Pada pembuatan video kali ini guna untuk memenuhi tugas akhir semester pada kuliah pembelajaran fikih di madrasah. Di video kali ini saya akan membahas tentang toharoh. Pengertian toharoh. Toharoh menurut bahasa ialah bersih dan bersuci dari segala kotoran, baik yang nyata seperti najis maupun yang tidak nyata seperti aib. Menurut istilah para fuqaha, berarti membersihkan diri dari hadas dan najis, seperti mandi, berwudu, dan bertayamum. Suci dari hadas ialah dengan mengerjakan wudu, mandi, dan bertayamum. Suci dari najis ialah menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, dan pakaian. Ibadah yang paling agung dan paling utama adalah sholat yang merupakan tiang agama, dan syarat utama dari sholat adalah toharoh atau bersuci. Adapun toharoh dalam ilmu fikih, yang pertama menghilangkan najis, yang kedua berwudu, yang ketiga mandi, dan yang keempat bertayamum. Adapun dalil-dalil toharoh yang terdapat pada Quran surat Al-Mudaththir ayat 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wasiyabaka fatahhir, yang artinya dan bersihkanlah pakaianmu. Dalil yang kedua terdapat pada Quran surat Al-Waqiah ayat 79 yang berbunyi La yamasahun illal mutahharun, yang artinya tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Terdapat pada kitab Hadis Arba'in Nawawi yang hadisnya berbunyi An-nazafatum minal iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Dalil toharoh selanjutnya terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang menyucikan diri. Dalil toharoh selanjutnya terdapat pada Quran surat Al-Imran ayat 42 yang artinya dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu. Dalil toharoh selanjutnya terdapat pada Quran surat Al-Maidah ayat 7 yang artinya dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu ketika kamu mengatakan kami dengar dan kami taati, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui isi hatimu. Penjelasan selanjutnya ialah macam-macam toharoh. Yang pertama, bersuci dari dosa atau bertaubat. Bertaubat kepada Allah yang merupakan toharoh ruhaniyah.
juga sebagai metode mensucikan diri dari dosa-dosa yang besar maupun yang kecil kepada Allah. Yang kedua, bersuci menghilangkan najis. Najis menurut bahasa ialah apa saja yang kotor, baik jiwa, benda, maupun amal perbuatan. Sedangkan menurut fuqaha berarti kotoran atau yang berbentuk zat yang mengakibatkan sholat menjadi tidak sah. Adapun macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3 bagian. Najis yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Ialah air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Cara mensucikannya cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Najis yang kedua yaitu najis mutawasitah atau najis sedang. Ialah najis yang keluar dari dubur manusia dan binatang, kecuali air mani. Najis ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, najis aniyah, ialah najis yang berwujud atau nampak. Yang kedua yaitu najis hukmiyah, ialah najis yang tidak tampak, seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering dan sebagainya. Cara mensucikannya, dibilas dengan air sehingga hilang semua sifatnya, bau, warna, rasa, dan rupanya. Yang ketiga yaitu najis mughalazo atau najis berat. Ialah najis anjing dan babi. Cara mensucikannya, lebih dulu dihilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali, dan salah satunya dicampur dengan debu. Baiklah, di sini saya akan menampilkan video singkat mengenai toharoh atau bersuci. Toharoh atau bersuci. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang toharoh atau bersuci. Bersuci? Diva selalu rajin bersuci, Bu Guru. Wah, itu bagus, Diva. Kita harus rajin bersuci supaya selalu bersih. Iya, Bu. Kita kan anak Islam, jadi harus selalu bersih setiap hari. Bu Guru, bersuci itu apa sih? Zahra belum tahu. Bersuci adalah menghilangkan kotoran atau najis yang ada di tubuh atau di pakaian kita. Misalnya, mandi, berwudu, mencuci tangan, mencuci kaki, dan mencuci pakaian. Nah, anak-anak, itu tadi macam-macam bersuci. Bu Guru, apakah binatang itu najis? Diva, tidak semua binatang itu najis. Ada juga yang tidak najis. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3, yaitu pertama, najis ringan atau mukhafafah. Yang kedua adalah najis sedang atau mutawasitoh. Dan yang ketiga adalah najis berat atau mughalazo. Najis ringan? Najis ringan itu apa, Bu Guru? Najis ringan adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali minum ASI. Kalau Diva terkena najis ringan, bagaimana cara membersihkannya, Bu? Caranya mudah sekali. Percikan saja air secukupnya ke tempat yang terkena najis ringan. Kalau najis berat itu apa, Bu Guru? Najis berat adalah bangkai binatang dan air liur anjing. Oh, ternyata air liur anjing itu najis ya? Iya, Diva. Nah, cara membersihkan najis berat adalah
dengan mencucinya sebanyak 7 kali. Pertama mencuci, gunakan campuran air dan tanah atau pasir. Dan selanjutnya menggunakan air bersih. Nah, kalau najis sedang adalah najis yang tidak termasuk pada najis ringan dan najis berat, seperti kotoran manusia, kotoran hewan, dan lain-lain. Cara membersihkan najis sedang mudah sekali. Benda yang terkena najis sedang dicuci sampai bersih, hingga bau, rasa, dan warna najis yang melekat hilang. Anak-anak, apakah kalian tahu air apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci? Belum, Bu Guru. Baiklah anak-anak, macam-macam air yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain air sungai, air hujan, air sumur, air danau, air laut, air embun, dan juga salju. Wah, jadi Diva bisa bersuci dengan air hujan ya, Bu? Benar, Diva. Air hujan bisa kita gunakan untuk bersuci. Bu Guru, kalau tidak ada air, apa yang digunakan untuk bersuci? Ketika kita beristinjak atau cebok, tapi tidak ada air untuk bersuci, kita bisa gunakan daun dan kayu kering, batu, dan juga tisu atau kertas. Macam-macam toharoh selanjutnya ialah bersuci dari hadas. Hadas menurut makna ialah peristiwa, sedangkan menurut syara adalah perkara yang dianggap mempengaruhi anggota-anggota tubuh sehingga menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehukum dengannya tidak sah, karena tidak ada sesuatu yang meringankan. Hadas dibagi menjadi dua. Yang pertama, hadas kecil. Hadas kecil adalah perkara-perkara yang dianggap mempengaruhi 4 anggota tubuh manusia, yaitu wajah, 2 tangan, dan 2 kaki, lalu menjadikan sholat dan semisalnya tidak sah. Hadas kecil ini hilang dengan cara berwudu. Yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar adalah perkara yang dianggap mempengaruhi seluruh tubuh, lalu menjadikan sholat dan pekerjaan-pekerjaan lain yang sehukum dengannya tidak sah. Hadas besar ini bisa dihilangkan dengan cara mandi besar. Penjelasan selanjutnya ialah macam-macam air dan pembagiannya. Yang pertama, macam-macam air. Air yang dapat dipergunakan untuk bersuci ada 7 macam. Ialah 1. Air hujan, 2. Air sungai, 3. Air laut, 4. Air dari mata air, 5. Air sumur, 6. Air salju, dan ke-7 air embun. Yang kedua yaitu pembagian air. Air tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, air mutlak atau air yang suci dan mensucikan. Ialah air yang masih murni dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Yang kedua yaitu air musyammas. Ialah air yang suci dan tempat mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu air yang dipanaskan dengan terik matahari di tempat logam yang bukan emas. Yang ketiga yaitu air mustakmal, ialah air suci tetapi tidak dapat mensucikan, yang dimana air yang sudah digunakan untuk bersuci. Yang keempat ialah air mutanajis, ialah air yang najis dan tidak dapat mensucikan, yang dimana air telah kemasukan benda najis atau yang sudah terkena najis. Cara-cara bersuci dari hadas dan najis.
Yang pertama, dengan berwudu. Pengertian wudu. Wudu secara bahasa berarti keindahan dan kecerahan. Sedangkan menurut istilah syara, bersuci dengan air dalam rangka menghilangkan hadas kecil yang terdapat pada wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki disertai niat. Adapun rukun wudu, yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh dua tangan sampai siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tertib. Adapun sunnah wudu, yaitu membaca basmalah, membasuh tangan sampai pergelangan, berkumur-kumur, membersihkan hidung, menyela-nyela janggut yang tebal, mendahulukan anggota yang kanan, mengusap kepala, menyela-nyela jari tangan dan jari kaki, mengusap kedua telinga, membasuh sampai 3 kali, berturut-turut, dan berdoa sesudah wudu. Hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Yang kedua, tertidur dengan posisi tidak duduk yang tetap. Ketiga, hilangnya akal seperti gila, pingsan, mabuk, dan sebagainya. Yang keempat, tersentuh kemaluan dengan telapak tangan. Dan yang kelima, tersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrim dan tidak beralas. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video bagaimana cara tata berwudu dengan baik dan benar. Terdengar azan sholat zuhur. Baim dan teman-teman bersegera menuju masjid. Baim bersegera mengambil air wudhu dan ternyata Baim berwudhu tidak sempurna. Tak lama kemudian, Pak Guru Amir datang menghampiri Baim. Pak Guru Amir menegur Baim dan memberitahu Baim cara berwudhu yang benar seperti Rasulullah. Nah, teman-teman, begini cara wudhu yang benar. Pertama, membaca bismillah sambil mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Setelah itu berkumur sebanyak 3 kali. Dan setelah itu, menghirup air ke dalam hidung, lalu mengeluarkannya. Dilakukan sebanyak 3 kali. Membaca niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Saat membaca niat, bersama-sama dengan membasuh wajah dan meratakan air ke wajah dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya, membasuh tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali, dilanjutkan tangan kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Setelah itu mengusap kepala sebanyak 3 kali. Dilanjutkan mengusap telinga sebanyak 3 kali. Yang terakhir adalah membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Lalu dilanjutkan kaki kiri sampai mata kaki sebanyak 3 kali juga. Setelah selesai berwudu, kita disunahkan mengangkat tangan agak tinggi, menghadap kiblat sambil membaca doa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Amin. Dan jangan lupa, semua rukun wudu harus dilakukan dengan tertib atau berurutan. Cara-cara bersuci dari hadas dan najis yang kedua ialah mandi. Pengertian mandi. Mandi dalam bahasa Arab ialah al-ghuslu, yang artinya mengalirkan air pada apa saja ke bagian seluruh tubuh.
Menurut pengertian syara, berarti meratakan air yang suci pada seluruh tubuh disertai dengan niat. Pengertian lain ialah mengalirkan air ke seluruh tubuh, baik yang berupa kulit, rambut, ataupun kuku dengan memakai niat tertentu. Mandi ini ada yang hukumnya wajib dan ada juga yang hukumnya sunnah. Adapun hal-hal yang mewajibkan mandi besar atau mandi wajib, yang pertama, hubungan suami istri, yang kedua, mengeluarkan mani, yang ketiga, mati, yang keempat, haid, yang kelima, nifas, dan yang keenam, wiladah atau melahirkan. Adapun rukun-rukun mandi, yang pertama, niat, yang kedua, menghilangkan najis bila terdapat pada tempatnya, tiga, meratakan air ke seluruh tubuh, baik berupa rambut maupun kulit. Selanjutnya ialah sunnah mandi. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, berwudu sebelum mandi. Yang ketiga, menggosok badan dengan tangan. Yang keempat, menyela-nyela pada rambut yang tepat. Yang kelima, membasuh sampai 3 kali. Yang keenam, lakukan secara berturut-turut. Dan yang ketujuh, mendahulukan anggota bagian yang paling kanan. Dan yang kedelapan, memakai basahan. Cara bersuci dari hadas dan najis selanjutnya yang ketiga ialah bertayamum. Pengertian tayamum. Tayamum adalah salah satu cara bersuci sebagai ganti berwudu atau mandi apabila berhalangan memakai air. Adapun syarat tayamum, yang pertama, Islam, yang kedua, tidak ada air dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak bertemu, yang ketiga, berhalangan menggunakan air, misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air maka kambuh sakitnya, yang keempat, telah masuk pada waktu sholat, yang kelima, dengan debu yang suci, dan yang keenam, bersih dari haid dan nifas. Rukun-rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama, 1. Niat. Yang kedua, mengusap muka dengan debu dari tangan yang baru dipukulkan atau diletakkan ke debu. Ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu dari tangan yang baru dipukulkan atau diletakkan ke debu, jadi 2 kali memukul. Dan yang keempat, dilakukan dengan tertib. Sunnah tayamum. Sunnah tayamum yang pertama, 1. Membaca basmalah. 2. Mendahulukan anggota bagian paling kanan. 3. Menipiskan debu di tepak tangan ataupun di telapak tangan. Dan yang keempat, dilakukan secara berturut-turut. Adapun hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, semua yang membatalkan wudu. Kedua, melihat air bagi yang sebabnya ketidakadaan air. Dan yang ketiga, karena murtad. Baiklah, di sini saya akan menampilkan sebuah video bagaimana cara bertayamum baik dan benar. Tata cara bertayamum. Pertama, membaca basmalah dan niat sambil menempelkan telapak tangan pada tanah atau debu yang suci. Bismillahirrohmanirrohim. Nawaitu tayamuma listibatis sholati fardolillahi ta'ala. Kedua, mengusap wajah hingga rata. Ketiga,
Mengusap tangan sampai siku, utamakan yang kanan dahulu. Setelah selesai, lalu berdoa. Doa yang dibaca sama dengan doa setelah berwudu. Oh ya, tayamum juga bisa batal. Yang membatalkan tayamum adalah: pertama, keluar sesuatu, baik benda atau angin, dari kemaluan atau anus. Kedua, hilang kesadaran, baik tidur, pingsan, mabuk, atau gila. Ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik dan bukan muhrim. Keempat, menyentuh kemaluan atau anus dengan tangan tanpa penghalang. Kelima, apabila mendapatkan air sebelum dimulainya sholat. Nah, setelah selesai berwudu atau tayamum, lalu kita bersiap untuk mengerjakan sholat. Cara bersuci dari najis dan hadas yang keempat ialah dengan cara beristinja. Istinja ialah apabila keluar kotoran dari salah satu dua jalan. Wajib istinja dengan air atau dengan 3 buah batu. Yang lebih baik mula-mula dengan batu atau sebagainya, kemudian diikuti dengan air. Adab buang air yang benar yang pertama: 1. Sunnah mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke dalam kamar mandi, mendahulukan kaki kanan ketika keluar dari kamar mandi. Yang kedua, tidak berbicara selama ada di kamar mandi. Yang ketiga, memakai alas kaki. Yang keempat, hendaklah jauh dari orang-orang agar bau kotor tidak sampai kepadanya. Kelima, tidak buang air di air yang tenang. 6. Tidak buang air di lubang tanah. 7. Tidak buang air di tempat perhentian. Adapun hikmah dari toharoh atau bersuci. Yang pertama, toharoh termasuk tuntutan fitrah. Yang kedua, memelihara kehormatan dan harga diri orang Islam. 3. Memelihara kesehatan. 4. Menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih. Kelima, toharoh berfungsi menghilangkan hadas dan najis, juga berfungsi sebagai penghapus dosa kecil dan berhikmah membersihkan kotoran indrawi. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen pada video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.